Seperti yang telah aku ceritakan, tidak terasa sudah hampir 6 bulan lamanya aku menjalani hidup dan bekerja di tempat terpencil ini. Tempat yang mau tidak mau kami harus terbiasa dengan suasana dan keadaannya. Wahyu pun sama. Dia berusaha untuk menjalaninya dengan ikhlas dan gembira, di samping harus melakukan kewajiban sebagai pekerja perkebunan. Pak, saya ke kota dulu ya. Sebelum maghrib, saya akan sudah sampai di rumah lagi. Pada suatu Kamis siang, Wahyu pamit ke kota untuk berbelanja keperluan rumah. Belanja rutin kali ini hanya dia yang melakukannya. Aku tidak bisa ikut serta seperti biasanya karena sedang tidak enak badan. Seharian itu, aku hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidur. Tidak bisa bekerja. Semua pekerjaan perkebunan Wahyu yang melaksanakannya. Yayu, hati-hati ya. Wahyu langsung berangkat meninggalkan rumah. Lalu suara motornya terdengar menjauh dan menghilang. Aku tidak merasa was-was atau khawatir karena ditinggal sendirian. Karena yakin kalau Wahyu akan pulang sebelum maghrib. Aku hanya ingin istirahat dan tidur saja di sisa hari ini. Sudah hampir jam 6 sore. Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Aku memaksa tubuh yang masih demam tinggi ini untuk berjalan menuju teras rumah. Duduk di kursi depan, menunggu kedatangan Wahyu. Suasana sekitar rumah sudah mulai gelap. Kemudian aku beranjak masuk ke dalam rumah untuk menyalakan lampu petromak di ruangan tengah dan lampu templok di setiap kamar. Setelah isi rumah sudah terang benderang, aku pun menyalakan radio. Oh iya, radio ini adalah satu-satunya hiburan yang kami miliki. Selalu setia menangkap siaran dengan frekuensi AM. Untungnya, acara siaran yang tertangkap sering memutar lagu-lagu terkini akhir tahun 1980-an dan awal dari 1990-an. Yang memang sedang berkibar saat itu adalah Gen Rose, White Lion, Bon Jovi, dan lain sebagainya. Aku dan Wahyu sangat menyukai musik rock. Dengan tidak adanya masjid atau musola di dekat perkebunan karet, untuk mengetahui waktu salat pun kami bergantung kepada radio yang selalu menginformasikan waktu salat dengan mengumandangkan azan. Radio yang kami punya ini bukan radio tua, tapi radio dual band berwarna hitam yang kami membelinya ketika baru saja tinggal di rumah itu. Kami meletakkannya di atas meja kayu di ruang tengah. Meja yang dikelilingi oleh kursi tamu panjang dan pendek. Kumandang azan masih belum terdengar juga. Memang belum waktunya. Walaupun sudah jarum jam sudah lewat dari angka 6 sore. Sekali lagi, aku membuka pintu depan dan melihat keluar. Wahyu belum juga terlihat datang bersama motornya. Mungkin dia mampir ke rumah temannya dulu. Aku bicara sendirian untuk menenangkan hati. Beberapa saat kemudian, suara azan akhirnya terdengar di radio. Waktu maghrib pun tiba. Aku langsung menutup pintu dan mematikan radio, lalu ke kamar mandi untuk berwudu dan melaksanakan salat. Kamis malam Jumat. Setelah selesai salat, aku meneruskan berzikir dan mengaji sambil menunggu waktu Isya. Di dalam benak, aku masih terus memikirkan keberadaan Wahyu yang belum juga pulang sampai nyaris masuk waktu Isya. Di tengah-tengah kehusyukan mengaji, ada hal aneh yang terjadi. Aku mendengar ada suara radio. Suaranya sampai ke dalam kamar. Padahal, ingat betul, kalau tadi sebelum maghrib, aku sudah mematikannya.
Melirik ke ruang tengah, aku melihat kalau radio masih berada di tempatnya. Hanya saja ada suara yang mengalun keluar dari speakernya. Tapi radio menangkap siaran yang sebelumnya sama sekali belum pernah aku dengar. Lagu keroncong Jawa dengan aransemen dan kualitas rekaman yang sangat kuno. Seperti hasil rekaman tahun 1960-an atau malah lebih kuno lagi. Mengalun, terdengar memecah keheningan malam itu. Intinya, aku seperti mendengar siaran dari stasiun radio yang mengudara beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelumnya, kami sama sekali belum pernah menangkap dan mendengarkan siaran radio seperti ini. Kemudian, aku berdiri dan berjalan menuju meja tempat radio itu berada. Mengubah frekuensinya kembali ke frekuensi kesukaan. Siaran radio apa sih barusan? Sambil menggelengkan kepala, aku bicara sendiri. Tidak berapa lama kemudian, azan berkumandang. Aku langsung bersiap melaksanakan salat Isya. Aku mulai khawatir dengan keberadaan Wahyu. Sampai hampir jam 9 malam, dia belum datang juga. Berharap tidak ada hal buruk yang terjadi dengannya. Di satu sisi mengkhawatirkan Wahyu, di sisi lainnya aku mulai merasa was-was sendiri. Karena kalau sampai Wahyu tidak pulang, berarti aku harus melewati malam Jumat ini sendirian di dalam rumah. Ya, sendirian di tengah-tengah perkebunan karet yang angker. Jam 10 malam, Wahyu belum juga hangat di atas meja. Jelas hangat di atas meja. Sudah tidak sanggup untuk berjalan ke dapur. Tidak sanggup untuk membuat berjalan ke dapur karena kondisi badan yang masih saja demam tinggi, yang masih saja demam. Aku meringkuk menggigil berbalut kain sarung di kursi ruang. Belum mau untuk masuk ke kamar. Masih berharap Wahyu akan tiba di rumah. Radio masih menyala. Penyiarnya masih memutar lagu-lagu kesukaan. Lantunan lagu-lagu rock hit sejenak dapat mengalihkan pikiran. Tidak lagi merasa khawatir dan was-was. Tapi ternyata benar-benar hanya sejenak. Ketika sedang menikmati satu lagu kesukaan, tiba-tiba lagu berhenti di tengah. Lalu berganti dengan musik keroncong Jawa tempo dulu, dengan kualitas rekaman yang kuno juga. Musik keroncong yang sama persis dengan musik yang mengalun di radio saat maghrib tadi. Kali ini aku mencoba untuk fokus mendengarkan dengan seksama. Musik keroncong ini ternyata mengiringi sebuah lagu yang dinyanyikan oleh seorang wanita. Lagu keroncong yang cukup tenar. Aku terus mendengarkan sampai lagu selesai. Setelah lagu selesai, suara yang keluar berganti dengan suara penyiar yang sedang membawakan acara. Seorang laki-laki dengan suara berat, tipikal penyiar radio tahun 1960 sampai 1970-an. Dia berbicara layaknya penyiar yang sedang menemani pendengarnya pada malam hari. Dengan lancar, mengeluarkan kalimat dengan tutur kata rapi dan jelas. Aku semakin mendengarkan dengan fokus ketika dia terus berbicara panjang lebar. Semakin mendekatkan wajah dan telinga ke radio, menunggu informasi yang dapat menjawab banyak pertanyaan di dalam benakku. Ini radio apa? Apa ya nama acaranya? Kenapa terdengar seperti siaran radio yang mengudara beberapa puluh tahun yang lalu? Kenapa frekuensinya baru tertangkap malam ini? Para pendengar, berjumpa lagi dengan saya di malam Jumat ini. Saya akan menemani rekan-rekan semuanya pada hari ini 21 Maret 1968. Seketika menjadi tidak fokus.
mendengar kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut sang penyiar. Aku langsung terhenyak kaget ketika dia menyebutkan tahun 1968. Aku terkejut karena saat ini adalah tahun 1992. Ini radio apa ya? Aku kembali mendengarkan ocehan sang penyiar yang terus menginformasikan berita-berita yang sedang terjadi pada saat itu, tahun 1968. Tiba-tiba aku merinding. Perasaan mulai tidak enak. Mulai berpikir kalau siaran radio itu bukanlah siaran radio biasa. Aku langsung mematikan radio, lalu masuk ke kamar. Pintu kamar sudah dalam keadaan terkunci ketika aku masih saja memikirkan tentang siaran radio tadi. Di samping itu juga, keberadaan Wahyu masih menjadi kekhawatiran. Takut terjadi apa-apa dengan dirinya. Sedangkan aku terjebak di rumah tanpa bisa pergi kemana-mana. Wahyu pergi dengan membawa motor. Aku tidak bisa berjalan kaki jauh-jauh dengan kondisi tubuh yang masih demam tinggi. Hanya bisa terbaring lemas di atas tempat tidur, sambil terus berharap semoga Wahyu tiba-tiba datang. Namun, harapan tinggal harapan. Sampai nyaris jam 12 malam, Wahyu belum datang juga. Demam tinggi ini semakin menyiksa. Aku menggigil kedinginan, berselimut tebal, dan menutup kelambu tidak juga membuat kondisi badan jadi membaik. Aku merasa kalau demamnya semakin tinggi. Pada saat itu, aku berpikir, kalau saja kondisi tubuh sehat walafiat, aku akan beranjak pergi dengan berjalan kaki mencari keramaian. Aku akan meninggalkan rumah. Tapi kondisinya tidak memungkinkan. Untuk berdiri saja, aku lemah. Tidak bisa dipaksakan. Tapi untunglah, beberapa saat setelah meminum obat pereda demam, badan mulai berkeringat. Suhu tubuh mulai berangsur turun. Suasana di luar rumah terasa mencekam. Aku berharap kalau itu hanya sekedar halusinasi karena kondisi tubuh yang sedang tidak fit. Suara binatang malam terdengar bersahut-sahutan, ditambah dengan suara pepohonan karet yang tertiup oleh angin, yang pada malam itu kadang terasa bertiup cukup kencang, yang membuat suasana tambah mencekam. Terkadang, tiba-tiba suasana menjadi sangat hening dan sepi. Semua suara menghilang. Entah apa penyebabnya. Pada saat itulah, aku mulai ketakutan. Dalam kegelisahan, aku tetap berharap supaya malam itu tidak terjadi apa-apa. Berharap malam itu tidak ada teror. Tapi sekali lagi, harapan hanya tinggal harapan. Kenyataan yang akan terjadi ternyata tidak seperti itu. Jam 12.30 tengah malam. Aku masih juga belum bisa memejamkan mata. Perasaan dan isi kepala terus berputar ke sana kemari. Kegelisahan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Aku tidak lagi memikirkan Wahyu. Yang ada di kepala adalah bagaimana caranya agar dapat melalui malam ini secepatnya. Yang membuat sedikit tenang, sampai hampir jam 1 tidak ada tanda-tanda bakal ada kejadian yang aneh dan menyeramkan. Salah. Seharusnya aku tidak berpikir seperti itu. Suara nenek dengan sapu lidi itu terdengar lagi, menyapu pekarangan di sebelah kanan rumah. Dalam keheningan, aku mendengarkannya dengan seksama. Suaranya kadang menjauh, kadang mendekat jendela kamar. Ketika suaranya sedang dekat dengan jendela, muncul juga suara pelan tawa cekikikan si nenek. Suara tawa yang sepertinya sedang menertawai aku yang sedang sendirian. Aku hanya terdiam di atas tempat tidur. Sama sekali tidak ada niat mengintip dari jendela untuk melihat keadaan di luar. Seperti biasa, aku tidak mengacuhkannya.
Tetapi walaupun begitu, aku tetap merasa ketakutan dan terus berharap semoga dia tetap beraktivitas di luar rumah. Cukup lama nenek itu menyapu dengan sapu lidinya, hingga akhirnya sekitar jam 1 lewat beberapa menit, dia sepertinya berhenti. Aku tidak mendengar lagi suaranya. Lega. Selanjutnya, aku berharap semoga rasa kantuk akan datang agar aku bisa terlelap. Kondisi tubuh sudah mulai membaik. Demamnya sudah tidak terlalu tinggi. Kantuk pun berangsur mulai menyerang. Sepertinya aku akan tertidur sebentar lagi. Suara binatang malam yang awalnya terdengar bersahut-sahutan tiba-tiba menghilang. Suasana menjadi sangat hening dan sepi. Tidak ada angin yang terdengar bertiup di luar rumah. Sangat sepi, mulai semakin mencekam. Aku terhenyak. Bulu kuduk berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara lantunan musik keroncong. Suara yang berasal dari ruang tengah. Aku yakin kalau suara musik itu berasal dari radio di ruang tengah, yang aku yakin kalau sudah mematikannya sebelum masuk ke dalam kamar tadi. Radio itu hidup dengan sendirinya. Musik keroncong terdengar dengan jelas, mengalun syahdu dengan volume suara yang tidak terlalu keras. Saat itu, yang terdengar adalah lagu keroncong yang sangat terkenal, dinyanyikan dalam bahasa Indonesia oleh seorang penyanyi perempuan. Tentu saja aransemen lagunya adalah aransemen keroncong tempo dulu. Kedengarannya menjadi sangat menyeramkan. Aku hanya terdiam di atas tempat tidur sambil terus mendengarkan dengan seksama. Ketika lagu selesai, berganti dengan suara penyiar laki-laki. Suara penyiar yang sama persis dengan yang aku dengar sebelumnya. Selamat malam. Pada malam Jumat yang syahdu ini, saya akan menemani pendengar semua dengan lagu-lagu keroncong yang sangat digemari. Kira-kira seperti itu sebagian ocehan penyiar radio zaman dulu itu. Di sela-sela siaran radio, terdengar suara lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan. Suara lolongan yang biasanya menandakan akan kehadiran sesuatu. Sudah 3 lagu keroncong yang diselingi dengan suara penyiarnya terdengar dari ruang tengah. Aku masih terjaga tanpa merasakan kantuk sedikit pun. Lalu, ada hal aneh terjadi ketika lagu terakhir berkumandang. Aku mengernyitkan dahi, menajamkan pendengaran, ketika merasa kalau lagu keroncong yang terakhir ini sepertinya bukan bersumber dari radio, tapi dinyanyikan langsung oleh penyanyinya di ruangan tengah. Hanya suara perempuan bernyanyi, tidak ada musik yang mengiringinya. Aku semakin ketakutan. Suara lolongan anjing yang masih saja terdengar menambah kengerian. Perempuan itu terus menyanyikan lagu keroncong di ruangan tengah, kali ini dalam bahasa Jawa. Aku tetap dalam posisi berbaring, tanpa berani bergerak sedikit pun. Tidak mau menimbulkan suara yang dapat menarik perhatian sang penyanyi. Namun, tiba-tiba gagang pintu kamar bergerak-gerak, seperti ada yang hendak membukanya dari luar. Aku masih diam menatap pintu. Pintu yang aku yakin dalam keadaan terkunci perlahan mulai terbuka. Lantunan suara perempuan yang tengah menyanyikan lagu keroncong masih terus saja terdengar. Yang tadinya tertutup rapat dan terkunci, perlahan pintu mulai terbuka. Mulai ada celah yang semakin lama semakin lebar. Pada akhirnya, pintu terbuka dengan sepenuhnya. Barulah aku dapat melihat dengan jelas apa penyebab sehingga pintu terdorong terbuka. Dengan bantuan sinar lampu templok dari dalam kamar, aku melihat sosok perempuan berdiri di depan pintu. Dia berbadan agak gemuk, mengenakan kebaya warna merah dan kain berwarna hijau, lengkap dengan sanggulnya. Perempuan berumur sekitar 40 tahun yang cantik.
Dia terus menyanyikan lagu keroncong dengan mata terus menatapku yang masih berbaring di atas tempat tidur. Sangat ketakutan. Aku tidak mengenalnya sama sekali. Baru malam ini aku melihatnya gentayangan di dalam rumah. Akhirnya, perlahan dia mulai memalingkan tubuh ke arah kanan, berjalan pelan menuju ke sisi belakang ruang tamu. Nyanyiannya tetap terdengar walaupun sosoknya mulai menghilang dari pandanganku. Sambil menahan takut dan nyaris menangis, aku memaksa tubuh untuk bangun dari tempat tidur, berniat untuk keluar rumah. Entah akan kemana, yang penting aku harus pergi saat itu juga. Aku tidak tahan lagi. Nyanyian perempuan itu masih terdengar dari ruangan tengah. Tapi tidak peduli, aku harus meninggalkan rumah, memaksa tubuh untuk berjalan keluar kamar, selanjutnya keluar rumah. Ketika sudah tepat berada di pintu kamar, aku dapat melihat keadaan ruang tamu. Selain ada radio yang sudah dalam keadaan mati di atas meja, aku juga melihat sesuatu yang menyeramkan. Ada sosok yang sedang berada di ruang tengah. Ternyata bukan hanya satu sosok, tapi ada dua. Perempuan berkebaya dan bersanggul berdiri diam tanpa suara. Akhirnya dia pun berhenti bernyanyi. Dia berdiri di sebelah kanan dan kursi yang tengah diduduki oleh sosok yang satu lagi. Sosok perempuan itu ditemani oleh sosok laki-laki yang duduk diam, mengenakan pakaian serba hitam dengan tutup kepala yang berwarna hitam juga. Laki-laki berkumis tebal dan melengkung pada bagian ujungnya. Menyeramkan. Laki-laki itu tersenyum lebar ke arahku, namun matanya melotot mengerikan. Mereka berdua menatap dengan tajam. Aku terperangah ketakutan. Tidak mau membuang waktu, aku buru-buru berlari ke pintu dan mencoba membukanya. Sama sekali tidak berani menoleh ke belakang, ke tempat dua sosok itu berada. Pintu berhasil dibuka. Aku berlari keluar rumah dan menjauh secepatnya. Di tengah malam buta, tanpa bantuan penerangan sedikit pun, dengan kondisi tubuh yang sedang sakit, aku mencoba berjalan membelah perkebunan karet. Sangat ketakutan. Sampai akhirnya, dari kejauhan, samar-samar ada kilatan cahaya. Ketika semakin dekat, barulah terlihat kalau itu adalah lampu motor. Syukurlah, ternyata itu Wahyu. Aku terduduk lemas, bersandar pada pohon karet yang berada di sisi jalan setapak. "Maaf Pak, tadi motor dipinjam oleh teman. Dia baru pulang jam 11 tadi. Pak Heri, kenapa kok ada di sini malam-malam?" Wahyu meminta maaf sambil memberikan penjelasan. Aku hanya diam. "Kita kembali ke kota saja yuk, menginap di rumah temanmu saja." Tanpa banyak tanya, Wahyu langsung memutar motor dan tancap gas ke kota kembali ketika aku sudah duduk di jok motornya. Di satu waktu sore, Wahyu berlari tergopoh-gopoh ke arahku yang sedang duduk di bawah salah satu pohon karet. Baru saja aku selesai membereskan peralatan yang baru saja digunakan para pekerja penyadap karet. "Pak, ada orang meninggal di sungai belakang," ucap Wahyu sambil tersengal-sengal. "Meninggal? Siapa yang meninggal yuk?" tanyaku penasaran. "Katanya penduduk hulu sungai Pak, tenggelam dan hanyut. Sampai akhirnya jenazahnya ditemukan di bagian sungai belakang rumah kita," panjang lebar Wahyu menjelaskan. Lalu kami pun bergegas berjalan menuju bagian sungai yang dimaksud oleh Wahyu. Setelah melewati pepohonan bambu yang cukup luas, akhirnya kami sampai di tujuan. Ternyata benar,
3 orang sudah terlihat berdiri di pinggir sungai, mengelilingi satu jenazah yang pada saat itu belum tertutup oleh apapun, tergeletak begitu saja di atas bebatuan. Jenazah laki-laki muda, berumur sekitar 20 tahunan. Rambut hitam agak gondrong tidak beraturan, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, bercelana pendek hitam. "Bapak yang mandor di perkebunan karet di atas ya, Pak?" Salah seorang yang ada di situ bertanya kepadaku. "Iya, Pak. Ini Wahyu, rekan atau asisten saya." Yang meninggal pemuda mana ya, Pak?" Aku menjawab dan diakhiri dengan pertanyaan mengenai jati diri jenazah yang terbaring di hadapan kami. "Oh, pemuda kampung dari hulu sungai. Dia tenggelam kemarin sore sewaktu mencoba menyeberangi sungai. Sepertinya dia tidak bisa berenang, kemudian tenggelam deh. Sejak kemarin sore juga kami mencarinya, berjalan mengikuti aliran sungai. Akhirnya kami menemukannya di sini." Bapak itu menjelaskan semuanya. Lalu mereka bertiga hanya diam berdiri dan sesekali memandangi jenazah yang ada di depannya. "Wahyu, coba kamu ambil kain atau selimut di rumah untuk menutupi jenazahnya." Iya, Pak." Wahyu langsung berlari kecil pulang ke rumah, sementara aku bersama bapak-bapak itu tetap berdiri mengelilingi jenazah yang sudah tampak pucat memutih itu. "Terus nanti jenazahnya akan langsung dibawa pulang kan, Pak?" tanya aku memastikan. "Oh iya, pasti. Kami akan langsung membawanya pulang. Keluarganya sudah menunggu di rumah," salah satu bapak yang ada di situ menjawab. Kalau memang jenazah ini sudah dari kemarin sore hanyut terbawa arus, berarti sudah 24 jam terendam air. Pantas saja tubuhnya sudah sangat pucat. Kalau boleh jujur, aku adalah orang yang paling tidak bisa melihat jenazah. Apalagi jenazah yang wajahnya sangat jelas terlihat seperti peristiwa kali ini. Setelahnya, wajah sang jenazah akan menempel dalam pikiranku dalam waktu yang cukup lama. Tidak berapa lama, Wahyu datang dengan membawa kain batik di tangan. Dia menyerahkannya kepada salah satu bapak yang ada di situ. Kemudian dengan cekatan, mereka langsung membungkus jenazahnya. "Kami akan langsung membawanya pulang. Terima kasih atas bantuannya," salah seorang dari mereka berpamitan. "Iya, Pak, hati-hati di jalan." Aku memperhatikan mereka yang langsung membopong jenazah dan berjalan meninggalkan aku dan Wahyu yang masih tetap berdiri di pinggir sungai. Mereka lebih memilih berjalan melalui jalan setapak yang berada di pinggir sungai daripada harus berjalan melewati rumah kami dan melalui perkebunan karet. Hari sudah mulai gelap ketika lama-kelamaan mereka mulai menghilang dari pandangan, tertutup oleh rindangnya hutan yang berada di sisi sungai. "Yuk, kita pulang yuk." Aku mengajak Wahyu untuk kembali ke rumah. Tetapi Wahyu seperti tidak mengindahkan. Dia malah tetap berdiri. Pandangannya mengarah tajam ke daerah yang berada di seberang sungai. "Ada apa, Yu? Ayo, kita pulang." Sekali lagi aku mengajaknya untuk pulang. "Pak." Wahyu hanya menyebut satu kata itu dengan pandangan yang masih menuju ke seberang sungai. Penasaran dengan apa yang Wahyu lihat, akhirnya aku ikut menoleh ke tempat yang dilihat olehnya, ke seberang sungai. Hari sudah mulai gelap. Keadaan sudah sangat sepi. Tapi dari kejauhan akhirnya aku dapat melihat apa yang sudah menarik perhatian Wahyu sejak tadi. Agak jauh di seberang, jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kami berdiri, di bawah rindangnya pepohonan, ada beberapa sosok yang sedang berdiri diam, berdiri menghadap ke arah kami. Terlihat ada sekitar 5 sampai 6 sosok yang sepertinya laki-laki, mengenakan pakaian serba hitam, nyaris berbentuk seperti bayangan hitam. Mereka berdiri berbaris sejajar. Siapa mereka? Apa yang sedang mereka lakukan? Tidak lama kemudian, gerimis mulai turun. "Ayo pulang yuk, jangan perhatikan mereka lagi." Kali ini Wahyu menurut.
Akhirnya kami berjalan pulang ke rumah tanpa sesekalipun menoleh ke arah belakang, melihat ke arah sosok-sosok itu yang tengah berdiri ke seberang sungai. Sudah beberapa kali kami melihat mereka, sosok yang selalu berpakaian serba hitam, berjumlah sekitar 5 atau 6 orang, yang terkadang malah lebih. Kali pertama melihatnya ketika mereka berjalan membawa keranda mayat di tengah malam, waktu kami baru saja pindah ke tempat itu. Mereka sepertinya mengetahui dan menyadari tentang keberadaan kami, selalu memperhatikan keseharian kami, entah siang ataupun malam. Sekali lagi, sudah beberapa kali kami melihatnya. Mereka yang sering kali hanya berdiri diam memperhatikan dari kejauhan. Cukup menakutkan penampakannya. Siapakah mereka? Pertanyaan yang belum kami temukan jawabannya pada saat itu. Sebegitu ketakutannya akan sosok-sosok itu membuat kami sangat jarang berbincang tentang mereka. Malam pun tiba. Seperti yang sudah aku bilang tadi, jarang sekali kami menyinggung tentang sosok-sosok misterius itu. Malam ini pun sama. Kami sama sekali tidak berani membicarakan tentang mereka. Takut. Ya, karena kami takut. Kami hanya membahas penemuan mayat korban hanyut yang berasal dari kampung di hulu sungai. Pak Heri, perhatikan gak sih tadi? Kalau bapak-bapak yang membawa jenazah itu semuanya berwajah pucat. Tampaknya mereka sangat kelelahan. Kasihan aku melihatnya, Pak. Omongan Wahyu membuat pikiranku terbang kembali ke waktu sore tadi, ketika kami kumpul dengan bapak-bapak yang Wahyu maksudkan. Ternyata iya. Setelah diingat-ingat lagi, aku baru sadar kalau ternyata mereka semua terlihat pucat. Mungkin benar kata Wahyu. Mungkin akibat dari kelelahan setelah berjalan sehari semalam menyusuri sungai dalam rangka pencarian kerabatnya yang tenggelam. Ya, mungkin mereka kelelahan. Jam dinding berbentuk bulat dan cukup besar yang menempel di tembok sebelah kanan ruang tengah sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit. 2 gelas kopi di atas meja sudah tinggal menyisakan bubuk hitam di dasarnya. Bahan perbincangan kami pun sudah semakin sedikit. Hanya radio di atas meja yang masih setia mengisi keheningan malam di dalam rumah di tengah hutan dan perkebunan karet itu. Radio yang beberapa waktu sebelumnya sempat menyiarkan acara yang cukup aneh dan mengerikan. Saat itu, stasiun radio kegemaran kami sedang menyiarkan siaran berita daerah. Siaran yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tingkat provinsi yang kami tinggali. Hingga pada akhirnya, radio memberitakan hal yang menarik perhatian kami. Penyiar memberitakan kabar duka, menceritakan yang telah terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan. Ada 4 orang laki-laki yang meninggal tenggelam di salah satu sungai, dan jasadnya hanyut terbawa arus. Ketika sang penyiar menyebutkan nama sungainya, ternyata sungai yang dimaksud adalah sungai yang mengalir di belakang rumah. Aku dan Wahyu semakin mendekatkan telinga ke radio, mengubah posisi duduk agar dapat mendengarkan dengan lebih seksama. Sepertinya ini berita tentang jenazah yang tadi sore, Pak. Wahyu menegaskan. Penyiar juga bilang kalau ternyata keempat jenazahnya sudah ditemukan pada pagi hari tadi. Ditemukan di anak sungai yang melintas di salah satu desa yang ada di hilir. Yang cukup mengherankan, ternyata desa yang dimaksud oleh penyiar adalah desa yang letaknya lebih jauh ke hilir sungai. Lebih jauh dari anak sungai yang mengalir di belakang rumah. Jadi, jika berpatokan dengan berita di radio, keempat jenazah yang hanyut ditemukan bukan di sungai belakang rumah, tetapi masih jauh ke hilir. Lalu, siapa bapak-bapak yang kami temui tadi sore itu? Apakah peristiwanya berbeda dengan yang ada di radio? Ataukah sama? Atau
Entahlah, saat itu kami tidak tahu dan sedikit tidak mau tahu. Pak, saya ke kamar mandi dulu ya. Sudah jam 11 malam ketika Wahyu pamit untuk ke belakang. Aku masih tetap duduk di ruang tengah sambil terus mendengarkan siaran radio. Volumenya sudah tidak terlalu keras, tapi masih dapat terdengar. Sementara keadaan di luar rumah sangat sepi. Gerimis rintik hujan terdengar mulai turun. Tetesan airnya berdetik jatuh di atap rumah, membuat udara menjadi semakin dingin menusuk tulang. Tapi tiba-tiba, samar-samar, aku mendengar sesuatu. Terdengar seperti ketukan pintu. Pintu depan rumah. Aku langsung mematikan radio dan mencoba lebih meyakinkan pendengaran lagi kalau yang terdengar memang benar-benar suara ketukan pintu. Ternyata benar, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini membuatku yakin kalau itu memang suara ketukan pintu. Aku berdiri, kemudian berjalan mendekat ke pintu. Siapa ya? Tak ada jawaban dari luar. Pintu diketuk dari luar sekali lagi. Karena tidak ada jawaban, aku mendekat ke jendela yang berada di samping pintu, meraih tirainya dan menggesernya sedikit. Melalui celah tirai jendela, aku mengintip keluar, mencari tahu siapakah gerangan yang mengetuk pintu. Setelah celah yang terbuka sudah cukup besar, aku akhirnya melihat sesuatu. Walaupun keadaan di luar terbilang sangat gelap, aku masih dapat melihat kalau ada dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Aku dapat mengenali orang yang berdiri di depan. Ternyata itu adalah bapak yang aku temui tadi sore di sungai belakang. Bapak yang paling banyak bicara. Aku mengenali wajahnya. Sementara aku tidak mengenali orang yang berdiri di belakangnya, karena posisinya tidak berada dalam sorotan cahaya yang bersumber dari dalam rumah. Hanya terlihat siluetnya saja. Mengenai akan hal itu, aku langsung membuka pintu dan menyapa mereka. Oh, Bapak, saya kira siapa datang malam-malam seperti ini? Aku menyapa dengan cukup ramah. Namun mereka hanya diam tanpa bicara sedikit pun. Mari masuk Pak, gerimis di luar. Kita ngobrol di dalam saja. Mereka tetap diam. Namun bapak yang berdiri paling depan mulai sedikit tersenyum. Terima kasih Pak, kami tidak masuk ke rumah. Kami hanya datang dengan maksud mengembalikan ini. Akhirnya bapak itu berbicara juga, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Tangannya ternyata memegang kain batik yang sudah terlihat rapi. Beberapa detik kemudian aku tersadar. Ternyata kain batik itu adalah kain yang mereka gunakan untuk membungkus jenazah yang ditemukan di sungai tadi sore. Kain yang dibawa dan diserahkan oleh Wahyu. Oh iya Pak, kan bisa besok kalau memang mau mengembalikannya. Tidak perlu malam-malam seperti ini kan? Ucapku kepada bapak-bapak itu. Sang bapak hanya tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, aku baru tertarik untuk memperhatikan orang yang satu lagi, yang berdiri agak di belakang. Setelah pintu rumah terbuka lebar, barulah terlihat jelas penampilannya. Seorang pemuda yang masih berumur sekitar 20 tahun. Rambut hitam pekat agak gondrong, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda dan bercelana pendek berwarna hitam. Awalnya dia selalu dalam posisi agak menunduk. Karena itulah aku masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi mungkin karena tahu kalau aku memperhatikan, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Saat itulah aku tersadar ketika wajah putatnya sudah terlihat jelas. Badanku lemas. Jantungku langsung berdetak tidak karuan. Bulu kuduk berdiri semua. Ternyata
Dia adalah jenazah yang kulihat tergeletak di pinggir sungai tadi sore. Aku sangat hafal dengan wajahnya. "Terima kasih, Pak," ucap pemuda itu dengan pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak menjawab apa-apa, hanya berdiri diam memperhatikan keduanya dalam ketakutan. Baru tersadar juga kalau ternyata bapak yang berdiri di depan wajahnya sangat pucat, seperti orang yang sudah meninggal. Lalu secara perlahan mereka membalikkan badan dan berjalan menuju pohon-pohon karet di depan rumah. Dengan langkah gontai, akhirnya mereka perlahan menghilang di tengah gelapnya pepohonan karet. "Ngobrol sama siapa, Pak? Memang ada tamu?" Suara Wahyu membuat aku terkejut dan segera tersadar. Kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya. "Tidak ada siapa-siapa, Yu. Ayo, kita tidur saja." "Itu kain apa di tangan Bapak?" Wahyu bertanya setelah melihat kain yang ada di tanganku. "Besok saja ceritanya, Yu. Aku letakkan kain batik itu di atas meja." Setelahnya, kami langsung masuk ke dalam kamar. "Ada apa sih, Pak?" Di dalam kamar, Wahyu tetap saja penasaran. Terus memaksaku untuk menceritakan apa yang terjadi ketika dia sedang di kamar mandi. "Besok saja, Yu." Aku bersikukuh tidak mau untuk menceritakan apapun. Sementara itu, suasana di luar mulai terasa sangat mencekam. Gerimis hujan masih turun terdengar. Tetapi, selain itu, sama sekali tidak ada suara. Hanya sesekali terdengar dahan pohon karet yang bersinggungan satu sama lain karena tertiup angin. Jam sudah hampir di pukul 1 tengah malam. Sementara kami masih terhanyut dalam lamunan masing-masing. Masih terjaga sambil terus berharap rasa kantuk akan segera datang. "Tadi ketika kamu di kamar mandi, ada 2 orang yang datang, Yu." Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. "Siapa yang datang, Pak? Ada perlu apa ya datangnya malam-malam begini?" "Mereka datang untuk mengembalikan kain yang kamu ambil dari rumah tadi. Kain batik untuk menyelimuti jenazah," jawabku. "Oh, Bapak yang mana yang datang, Pak? Kenapa malam-malam begini ya datangnya?" Wahyu terus mencecarku dengan pertanyaan. Aku cukup lama terdiam, bingung untuk menjawabnya, karena aku yakin kalau salah satu dari 2 orang itu adalah jenazah yang kami lihat tergeletak di pinggir sungai. Yang satu adalah bapak yang paling sering bicara, bapak yang bicara padaku, jawabku pendek. "Lalu yang satunya lagi, Pak?" Wahyu terus mengejarku dengan pertanyaan. Aku sempat menarik nafas panjang sebelum akhirnya memutuskan akan menceritakan semuanya kepada Wahyu saat itu juga. Tapi belum sempat aku mulai berbicara, tiba-tiba terdengar ada suara dari ruang tengah. Kita dengarkan berita daerah bersama saya, Suprayitno. Radio di ruang tengah hidup dengan sendirinya, menyiarkan siaran berita daerah. Kami hanya terdiam dan berpandangan ketika mendengar radio menyiarkan berita yang sudah kami dengar sebelumnya, yaitu berita tentang meninggalnya 4 warga yang tenggelam di sungai. Kami terus diam mendengarkan siaran radio. "Biar saya matikan radio itu, Pak. Sekalian saya mau matikan lampu petromak juga." Wahyu terlihat ingin memaksa dirinya untuk mematikan radio meski dalam ketakutan. Mungkin dia sudah jengah karena selalu merasa takut. "Ya sudah, Yu, jangan lupa ya cek pintu depan. Takut belum dikunci." "Oh iya, Pak, gampang." Lalu Wahyu berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu pelan-pelan. Seperti ada perang batin di pikirannya. Setelah pintu terbuka setengah, tiba-tiba Wahyu terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dia terus diam sambil memandang keluar kamar.
memandang ke ruang tengah. Pandanganku terhalang pintu dan badan Wahyu. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang Wahyu lihat. "Ada apa, Yu?" Wahyu tidak menjawab, hanya diam dan terus berdiri memandangi ruang tengah. Kemudian dia menutup pintu secara perlahan. Setelah itu, kami duduk bersebelahan, menghadap ke pintu kamar, bersandar pada tembok yang berjendela. "Ada apa, Yu?" Kembali aku keluarkan pertanyaan yang sama. Wajah Wahyu pucat pasi, badannya gemetar. Dia sangat ketakutan. "Ada mayat terbaring di ruang tengah, Pak." Wahyu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Suaranya bergetar layaknya orang yang sangat ketakutan. Aku terdiam mendengarnya, tanpa berani melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kami tetap dalam posisi bersandar di tembok, tidak melepaskan pandangan sedikit pun dari pintu kamar. Jantung berdegup kencang, napas gemetar tak beraturan, ketika tiba-tiba pintu kamar mulai bergeser terbuka. Ada yang mendorongnya dari luar. Suara engsel pintu yang bergeser itu terdengar pelan, namun jelas. Sedikit demi sedikit, situasi di ruang tengah mulai terlihat. Situasi yang akan sangat terlihat jelas karena lampu petromak yang masih dalam keadaan menyala. Sementara itu, suara siaran radio tetap terdengar mengiringi peristiwa yang sangat mengerikan itu. Akhirnya, kami dapat melihat semuanya. Melihat ke ruang tengah ketika pintu sudah benar-benar dalam keadaan terbuka. Ada sosok yang berdiri menghadap ke dalam kamar. Laki-laki bercelana pendek, hanya wajah pucatnya saja yang terlihat. Hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh kain batik. Kain yang sama yang digunakan untuk menutup jenazah pada sore sebelumnya. Benar, itu kain yang sama, karena yang berdiri pun adalah orang yang sama. Yang berdiri depan pintu adalah orang yang meninggal yang terbaring di pinggir sungai. Mayat itu sekarang berdiri di depan pintu dengan badan berbalut kain. Sementara di belakangnya duduk 3 sosok yang juga berwajah pucat seperti mayat. Mereka duduk di kursi panjang yang posisinya juga menghadap ke dalam kamar. Badan kami gemetar, tak bisa berteriak, apalagi melangkahkan kaki untuk melarikan diri. Perlahan, sosok yang berdiri berbalut kain dengan langkah gontainya berjalan maju masuk ke dalam kamar. Dengan wajah pucat dan lingkar mata yang hitam, dia tersenyum. Senyum yang sangat menyeramkan. Jarak kami hanya tinggal beberapa meter ketika bau anyir, bau amis mulai tercium. Bau hanyir yang membuat badanku seperti terbius. Kepalaku pusing, seperti berputar-putar. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi.